Oke, baik sebelumnya saya ingin brainstorming dulu. Buat teman-teman yang bisa menjawab nanti langsung raise hand saja ya, atau boleh jawab di kolom komentar gitu. Kira-kira dari sekian foto ini, apakah ada yang bisa memberikan apa ya, mendeskripsikan dari kelima foto ini, kira-kira maknanya ataupun intinya apa sih yang teman-teman dapatkan dari foto ini? Boleh Kang Vicky sudah raise hand, silakan untuk angkat. Itu adalah tujuan hidup, tujuan mimpi, Acuan hidup, acuan mimpi. cita-cita. Baik. Ya, Oke, ada lagi dari Kang Vicky? Atau sudah cukup? skema hidup. Oke. Dari peserta yang lain, kira-kira ada yang ingin menambahkan atau mempunyai pendapat lain? Teknisnya, maka silakan untuk bisa. Um, Izin menjawab kan, menurut Nesha ini tuh siklus kehidupan yang umum sih. Kayak setiap orang pasti memimpikan hal ini gitu. Jadi ini tuh siklus kehidupan yang umum diinginkan. Baik gitu. Mungkin atau istilah kerennya sekarang tuh life goals ya. Eh, Siklus kehidupan oleh kebanyakan orang yang orang idamkan atau inginkan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Saya harap ya semua peserta bisa lebih aktif di sesi diskusi sore ini. Mungkin nanti dari panitia juga bisa menilai mana peserta yang aktif dan juga interaktif pada sesi diskusi sore ini. Baik, secara singkat, semua jawaban dari teman-teman semua sudah sangat benar sekali. Nah, di sini saya mengambil foto-foto ini karena konteks audiens saya pada sore kali ini itu kebanyakan mahasiswa. Nah, mahasiswa teman-teman semua di sini mulai sekarang ada di titik sedang berkuliah. Kemudian mungkin 2 atau 3 tahun lagi, atau kalau bisa lebih cepat, akan graduation, akan wisuda gitu ya. Setelah wisuda mungkin akan bekerja atau mungkin langsung menikah. Nah, kemudian setelah menikah pasti akan mempunyai anak, keturunan gitu kan. Dan juga dari siklus-siklus kehidupan tersebut pasti semuanya butuh perencanaan. Kemudian juga ada yang namanya perencanaan-perencanaan itu, perencanaan keuangan, perencanaan berumah tangga, dan banyak sekali jenis-jenis perencanaan yang kompleksitasnya tergantung jenis perencanaannya masing-masing. Nah, namun yang ingin saya tekankan pertama kali di sini, yang namanya merencanakan itu pasti dilakukan di awal ya, tidak di akhir gitu. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan dari awal, dipikirkan matang-matang gitu ya. Mungkin kalau dari latar belakang pendidikan saya sebelumnya berkuliah di Universitas Widya Tama, program studi manajemen. Kami ini di program studi kami selalu dituntut untuk merencanakan segala macam sesuatu dari hal-hal kecil seperti ketika mau berkuliah, mau berorganisasi, bahkan hal-hal sepele ketika kita misalkan mau keluar rumah itu ada nilai-nilai tersendirinya gitu. Walaupun mungkin secara teoritikal di kampus kita belajar rencana itu, kalau di ekonomi atau manajemen itu ada yang namanya business plan. Nah, dari business plan itu tuh kita selalu dituntut oleh para pengajar kami, oleh para guru-guru kami, dosen-dosen kami itu untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi prinsip-prinsip kewirausahaan seperti planning, organizing, equating, controlling dan lain-lain itu bukan hanya istilah-istilah teoretikal yang didapat di kampus saja atau di kelas saja, tapi itu harus betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Boleh langsung di next, Kang? Oke, sebelumnya saya juga ingin bertanya kembali dari teman-teman, kira-kira menjadi entrepreneur itu kira-kira itu cita-cita atau opsi terakhir sih? Ada yang bisa memberikan pendapat atau memberikan pandangan mengenai pernyataan saya tadi? Silakan. Saya, saya Kak, Ki, Boleh, boleh, boleh Kang Kiki. Silakan. pandangan gimana? Pertanyaannya, menjadi entrepreneur itu cita-cita atau opsi terakhir? Cita-cita.
cita-cita dari Kang Vicky. Kenapa apa gitu alasannya Kang Vicky bercita-cita menjadi seorang entrepreneur? Karena untuk menjadi seseorang yang berkecukupan dan sejahtera. Oke. Menjadi Ya, seseorang yang berkecukupan dan sejahtera. Berarti konteksnya secara materi ya. ya, Gitu. ya, Ada lagi secara kira-kira? baik finansial monetary. Ya, Baik, baik. Terima kasih Kang Vicky. Dari peserta lain, ya. apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Silakan bisa untuk raise hand. Kang Bayu Sejarah, silakan untuk pamit. Oke, mungkin suatu alasan bagi saya menjadi seorang entrepreneur itu tidaklah merupakan hanya semata dengan cuan ya, akan tetapi bagaimana saya juga itu bisa berdampak dengan bisnis yang saya jalani sih tentunya. Jadi pada dasarnya kita memiliki kebermanfaatan sesama manusia. Bahkan kalau misalnya bisnis kita mengenai lingkungan berarti tidak hanya sesama manusia saja, akan tetapi bersama alam pun iya. Seperti itu sih Kang. Terima kasih. Baik, mantap sekali Kang Bayu. Terima kasih Kang Bayu telah diskusi atas jawabannya sungguh luar biasa. Saya sangat kagum sama mahasiswa-mahasiswi UP itu keren-keren sekali gitu. Selalu saya banyak berkesempatan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi UPI ataupun lulusan-lulusan UPI yang sangat mengagumkan gitu, sangat passionate-nya di bidang masing-masingnya gitu. Nah, dari jawaban rekan-rekan dan teman-teman tadi sudah sangat benar sekali gitu ya. Jadi menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur itu tentunya selain khususnya memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi bagaimana juga diri kita gitu bisa memiliki dampak dampak yang positif tentunya bagi lingkungan sekitar kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagaimana caranya kita membuat sebuah ekosistem, bagaimana cara kita membuat sebuah lapangan pekerjaan. Ingat loh teman-teman ya, em, saat ini lulusan sarjana dari setiap kampus itu kalau misalkan semua mahasiswa mindsetnya hanya menjadi seorang pekerja atau mencari pekerjaan, itu tidak akan tidak akan match gitu, akan ada gap karena banyak sekali atau mungkin bisa dikatakan oversupply dari lulusan sarjana yang dicetak setiap tahun ya, kemudian juga kemudian lapangan. Kalau kita tidak mempunyai mindset wirausaha, kalau kita tidak mempunyai semangat berwirausaha, tidak mempunyai kepekaan sosial terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita, ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Pengangguran meningkat di mana-mana. Lapangan pekerjaan terbatas. Kira-kira hal yang paling bisa atau yang paling kecil yang bisa kita lakukan, terutama menjadi dari seorang mahasiswa, ya salah satunya mungkin wirausaha gitu. Jadi saya harap semua teman-teman yang ada di sini setelah mengikuti sesi sharing sore ini mulailah gitu, mulai menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan itu dalam berkuliahnya. Alangkah lebih bagus lagi ketika kalian berwirausaha, ketika kalian menjadi mahasiswa sekarang, maksudnya mulai berwirausaha dari sekarang. Jadi ketika kalian lulus itu tidak usah menunggu mencari pekerjaan, tidak usah menunggu lamaran kirim sana sini segala macam, tapi sembari berjalan, sembari bisa menggrow up ataupun bisa membangun di usahanya tersebut yang sudah di apa dimulai dari sejak sekarang gitu. Gak ada kata terlambat bagi saya ya. Bagi kita semua juga, semua bisa dimulai dari kapanpun gitu ya. Tapi alangkah lebih cepat, lebih baik itu lebih bagus lagi. Karena saya yakin kalau dari teman-teman semua memulai berusaha dari sekarang, dan itu bisa dihabiskan puluhan, karena saya yakin mayoritas semua di rentang umur 20 tahun. Jadi terus coba, terus
ketika nanti di usia 30 ke atas, teman-teman ketika menemukan udah biasa loh, ya udah macam ini di usia 20 tahunan. Jadi sudah ada gambaran hidup ke depannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya kan ya teman-teman, menjadi seorang pengusaha itu bukanlah atau dan juga janganlah menjadi seorang terakhir. Jadi terima kerja sana sini, saya mau berusaha, saya yakin berusaha ini bisa mempercepat saya menjadi kaya gitu atau apa. Saya pastikan hal itu tidak bisa terjadi begitu saja ya teman-teman, karena berwirausaha itu seperti memulai sebuah perjalanan hidup. Akan ada tantangan, akan ada banyak sekali hambatan, cobaan dan lain-lainnya gitu. Namun bila semua hal tersebut dipersiapkan dengan matang, peluang suksesnya akan jauh lebih baik lagi dan jauh lebih besar lagi. Jadi tiga kata kunci utama pada sore ini yang saya bagikan kepada teman-teman, kurang lebih yang pertama itu ada mindset, ada perencanaan keuangan, dan juga inovasi bisnis. Boleh lanjut, Kang? Apakah sudah bisa dilanjut untuk slide-nya? Oke, terima kasih, Kang. Baik, sebelumnya ingin saya tanyakan kembali kepada semua audiensnya, kira-kira apa sih, ada yang bisa jawab pandangan pribadinya atau opininya, apa itu mindset, perencanaan keuangan, dan inovasi bisnis? Yang bisa menjawab boleh raise hand lagi. Kang Vicky lagi, kira-kira ini selain Kang Vicky ada lagi nggak ya? Saya, Semuanya diborong sama Kang Vicky. Silakan, silakan. ya, mindsetnya harus mindset seorang entrepreneur. Ya, boleh dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Mindset yang harus dimiliki yaitu berpikir dan bersikap yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, inovatif, berani mengambil risiko, fokus pada tujuan, bersedia belajar, kreatif, Baik, berorientasi pada pelanggan, mampu mengelola keuangan, oke. bekerja sama, selalu berinovasi. Oke, ada lagi, Ya, Kang? sudah, itu mindset. Baik. Ya. Boleh kita langsung lanjut ke Indonesia. Silakan untuk mengutarakan pendapatnya. Ya Kang izin ya. Menurut Nesya, kalau mindset itu lebih ke pola pikir seseorang gitu ya. Kalau misalnya di sini topiknya tentang entrepreneur, berarti mindsetnya tentang seorang entrepreneur gitu. Kalau misalnya perencanaan keuangan itu eh, eh, merancang, lebih ke merancang pengelolaan dana. Nah, kalau misalnya inovasi itu berarti menciptakan ide-ide baru. Oke, terima kasih Kang Vicky sama Teknisha lagi ya dari tadi yang sangat interaktif sekali menyimak pemaparan materi dari saya. Oke, betul sekali Akang Teteh tadi pendapatnya tentang mindset, perencanaan keuangan, dan inovasi bisnis. Kita akan kupas tuntas pendalaman materinya tentang mindset. Boleh lanjut Kang untuk PPT-nya? Kurang lebih gambaran umumnya seperti ini. Mindset itu tentang pola pikir atau landasan berpikir. Bagaimana sih cara seorang pengusaha itu memiliki vision ataupun pemikiran
bagaimana untuk memenuhi kebutuhan usahanya, bagaimana usahanya tetap sustain, dan juga bagaimana menggrow up usahanya juga gitu ya. Nah, seorang pengusaha itu menurut saya harus punya mindset yang benar-benar out of the box gitu ya. Hal-hal yang menurut orang lain reguler itu bisa mungkin kita modifikasi gitu. Kita lakukan hal-hal ide baru atau gebrakan-gebrakan baru yang kira-kiranya orang lain belum terpikirkan gitu. Tapi jangan lupa juga ada etika-etika bisnis yang tentunya harus dipertimbangkan gitu. Nah, kurang lebih aspek-aspek penting yang seorang pengusaha itu harus punya itu pertama mental ya atau growth mindset. Jadi seorang pengusaha itu harus punya mental untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh. Bukan berarti dalam arti kata serakah, tapi jadi seorang wirausahawan itu tidak boleh apa ya istilahnya tuh merasa cepat cukup gitu, cepat puas tema segini juga udah cukup, segini juga udah alhamdulillah. Memang bersyukur itu perlu ya teman-teman. Setiap rezeki, setiap pencapaian kita dapatkan itu perlu kita syukuri. Tapi untuk dalam konteks berusaha tidak bisa seperti itu saja teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita tuh mempunyai planning itu di awal tadi yang sudah saya sampaikan. Bila hari ini kita dapat mencapai 10, kenapa besok tidak bisa kita target mencapai 100? Bisa besok bisa mencapai 100, kenapa lusa kita tidak bisa target mencapai 1000? Jadi mindset ataupun mental untuk berkembang itu harus 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 kita miliki gitu. Karena pesaing kita pasti juga mempunyai mindset yang sama. Bagaimana caranya ketika usaha kita ada di atas, pasti pesaing kita ataupun rival kita, kompetitor bisnis kita akan menargetkan diri kita tuh sebagai pionir mereka, sebagai kompetitor mereka, bagaimana caranya bisa melampaui kita gitu. Nah, oleh karena itu ya, saya harap teman-teman semua di sini dalam konteks mau nanti berwirausaha, mau konteks mau sebagai mahasiswa, harus punya mindset untuk berkembang gitu, bertumbuh, growth mindset gitu. Jangan merasa cepat puas terhadap segala hal yang sudah kita raih hari ini. Kemudian aspek atau mindset yang harus dimiliki pengusaha itu pertahanan atau resisten ya, mohon maaf. Resisten terhadap segala macam tantangan, rintangan, hambatan. Karena dosen saya pada waktu saya berkuliah selalu menyebutkan, kalau kamu jadi berusaha Raja, tidak ada usaha yang akan langsung atau kamu bakal langsung sukses dalam 2 tahun terakhir. Saya waktu itu pasti Pak, kayaknya saya bisa deh gitu. Maksudnya dengan penuh optimistis tentunya gitu ya. Dosen bilang gitu bukan berarti menjatuhkan diri kita gitu, tapi itu men-challenge diri saya. Saya menyadari itu ketika saya sudah jalanin gitu. Karena memang betul gitu. Di 1 atau 2 tahun pertama berusaha itu pasti hambatan tuh banyak sekali dari sisi aspek operasional, SDM, keuangan, marketing dan lain-lain itu hal-hal yang pasti bakal terjadi dan dialami oleh setiap wirausahawan dimanapun itu. Jadi saya rasa menjadi seorang wirausahawan itu ya memang tadi adalah sebuah perjalanan hidup, tidak bisa instan begitu saja, tidak bisa apa namanya dalam 1 bulan 2 bulan atau dalam tahun 2 tahun langsung kita naik mobil mewah, langsung bisa kayak flexing sana sini. Mungkin itu sudah jadi fenomena sosial saat ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin itu menjadi personal branding mereka, menjadi seorang wirausahawan, menampilkan konten-konten flexing. Tapi pada umumnya banyak mostly itu tidak bertahan lama usahanya. Ada aja hal-hal di belakangnya yang mungkin menjadi bahan evaluasi juga buat kita semua. Jadi saya harap buat teman-teman yang misalkan nanti akan mulai berwirausaha, harap bersabar gitu. Harap bersabar dan terus tetap berkembang. Karena di 1, 2, atau 3 tahun pertama itu
itulah tahap kita gitu dalam berusaha gitu. Pasti ada yang namanya kegagalan, pasti akan ada yang namanya hambatan gitu. Kita coba sikapin kegagalan ini, anggap saja biaya sekolah kita gitu ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman kuliah di sini ada UKT, ada hal-hal lain gitu yang dibayarkan. Nah dalam berusaha ketika teman-teman menemui kegagalan lah, itu anggaplah biaya praktek kalian sebagai seorang wirausahawan tuh itu gitu. Nah kedepannya dari kegagalan tersebut coba ambil value-value apa yang sekiranya jangan sampai terjadi lagi di bisnis saya yang selanjutnya atau di new chapter selanjutnya itu. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang sudah dilakukan di usaha yang sebelumnya sudah dijalankan. Gitu. Kemudian mindset kreatif dan inisiatif itu sudah sangat jelas. Semua hal di dunia ini, semua hal di sekitar kita itu bisa menjadi peluang usaha teman-teman. Tinggal kita bagaimana melihat itu, melihat peluangnya, melihat sisi kreativitas kita, kemudian inisiatif kita gitu ya. Kira-kira seperti halnya saya melihat handphone saya ini teman-teman gitu ya. Kalau mungkin teman-teman melihat handphone ini hanya sebatas alat untuk komunikasi, hanya sebatas alat untuk foto mungkin atau untuk perangkat membantu kuliah. Tapi saya harap teman-teman yang sudah ikut kelas hari ini bisa melihat hal di sekitar kita ini tuh sebagai potensi atau peluang usaha teman-teman. Kira-kira nih, kalau dulu saya beli HP ini sekitar 5 juta, 6 juta, bisa nggak sih saya bisa mendatangkan rupiah yang lebih besar lagi dari cost yang udah dikeluarkan untuk beli HP ini? Itu yang selalu saya tanamkan ketika saya beli HP, teman-teman. Ini sharing saja ya, karena saya terbilang orang yang jarang gonta-ganti HP sebelum HP itu betul-betul hancur, belum betul-betul remuk gitu. Nah, ketika nanti beli HP gitu ya, membeli lagi gadget baru gitu, saya tuh selalu mikir, ini misalkan taruhlah harga HP itu sekarang di sekitar harga 4 juta, 5 juta gitu ya. Itu kan jadi beban ya, jadi liabilities gitu, atau jadi apa ya, istilah umumnya tuh aset yang akan mengalami depresiasi ya. Jadi teman-teman sekarang beli HP ini 5 juta misalkan, baru semenit aja teman-teman jual lagi gak bakal dapat 5 juta. Pasti ditawarnya tuh turun gitu ya, ditawarnya habis-habisan gitu. Itu yang namanya depresiasi gitu teman-teman. Jadi yang saya harap ketika teman-teman mulai berwirausaha dari hal di sekitar kita, apa yang kita punya, jangan dulu ke gadget deh. Teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk berkuliah misalkan di UPI sekarang, itu itu tuh privilege buat teman-teman karena nggak semua orang, nggak semua teman-teman di sana di luar sana yang seumuran kalian, seumuran kita punya kesempatan yang sama teman-teman. Kira-kira apa sih? Kira-kira ada yang mau coba ngasih masukan nggak? Misalkan nih, Kang Satria, sekarang mahasiswa UPI ya. Jurusan apa Kang Satria? PAI juga. PAI juga Kang. Ada side hustle nggak yang dilakukan sejauh ini? Selain jadi seorang mahasiswa di UPI? Atau ada side job gitu? Sebetulnya belum ada ya Kang, karena memang sekarang mungkin sibuk ikut UKM seperti halnya koperasi, juga sekarang ikut BEM juga Kang. Oke, tadi saya juga sempat lihat nih CV-nya Kang Satria. Kang Satria anggota Kopma ya. Iya Saya betul. juga dulu berkuliah di Unpad sama di Widya anggota Kopma, Kang. Jadi betul-betul kita di Kopma itu di challenge ya, gimana caranya eh, bisa menghasilkan istilahnya tuh cuan gitu. Pertama bagi organisasi gitu ya, tapi cuan yang halal tentunya gitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini nih, Kang Satria, saya salut gitu ya, saya kagum dengan Kang Satria. Pada sekarang mungkin fokusnya berkuliah, berorganisasi gitu, tapi kembali lagi jangan lupakan akademiknya sama kemudian juga kira-kira nih hal-hal yang Kang Satya dapat di kampus, di perkuliahan, di organisasi, em, bisa nggak sih diterapin dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Karena kembali lagi kita sebagai mahasiswa itu paling lama berapa sih 4 tahun, 5 tahun lah gitu. Amit-amit jangan sampai 5 tahun lebih. Setelah itu teman-teman pasti akan bermasyarakat gitu.
akan bersosialisasi, akan berbaur dengan masyarakat. Kalau kita kalau kita sebagai mahasiswa hanya lingkupnya terbatas di lingkup kampus, di lingkup organisasi, tidak mau bermasyarakat, tidak mau mencoba apply gitu, menerapkan apa yang kita dapat di kampus, di luar kampus dalam kehidupan bermasyarakat, itu akan jadi problem baru nanti ketika teman-teman lulus dari kampus gitu. Nah, saya coba mengupas gitu ya. Misalkan Kang Satria ini sekarang mahasiswa UPI, jurusan PAI. Kang Satria seorang anggota atau mungkin pengurus dari Kopma dan juga dari organisasi lainnya. Kang Satria pasti punya ilmu yang mungkin orang lain nggak dapat atau nggak miliki gitu ya. Coba gitu misalkan Kang Satria seperti buka kelas gitu kan, apalagi ya teman-teman, UPI kan salah satu kampus yang banyak sekali peminatnya. Nah, dan sekarang ini kan lagi masa-masanya SBM ya, SMB ya. Eh, Coba gitu misalkan dari hal-hal yang teman-teman sudah raih, sudah pernah lewatin sebelumnya, mungkin seperti bikin kelas sharing session dengan masih anak-anak SMA, dengan calon-calon mahasiswa gitu, atau dengan mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Karena saya yakin mahasiswa baru semester 1 atau 2 gitu ya, pasti mereka masih ada di fase yang butuh mentor gitu. Nah, Kang Satria atau teman-teman yang udah semester 5 ke atas gitu, kita mungkin seperti jasa, entah itu mau mau istilahnya tuh sukarela atau mau kayak gitu juga, itu kembali lagi kebesaran hati dari teman-teman semua gitu. Namun hal yang saya ingin tekankan di sini bukan berarti setiap hal yang kita lakukan itu harus cuan 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 gitu ya. Cuan mah bonus teman-teman, tapi effortnya, prosesnya, dan niatnya. Dengan teman-teman melakukan ya misal ini ya, hal yang sudah saya tadi rekomendasikan kepada teman-teman, artinya teman-teman itu sudah menerapkan prinsip-prinsip berusaha, melihat potensi diri, melihat peluang di sekitar. Jadi gak usah jauh-jauh kalau menurut saya mah, kalau udah jadi mahasiswa mah, lihat di sekitar. Mahasiswa UPI ini nih setiap tahunnya berapa sih kalau mahasiswa barunya, ada berapa ribu gitu. Itu tuh kita jadi market buat teman-teman loh. Cuma lebih lengkapnya mungkin nanti ya, di sesi lain kita bahasnya. Kemudian juga kita kembali lagi ke materi, aspek penting yang harus dimiliki dari pengusaha. Salah satu yang terakhir itu komitmen terhadap tujuan, goal gitu ya. Kalau udah netapin satu tujuan, jangan sampai inkonsisten gitu. Jangan sampai di tengah-tengah melihat itu bisa lebih sukses daripada kita, pada akhir juga baru nyemplungnya ya itu gitu, baru setahun 2 tahun pindah haluan lagi. Ketika udah pindah haluan ngelihat orang lain lebih makmur dan lebih sukses daripada kita, pindah haluan lagi. Kalau sampai kayak gitu, sampai kapan gitu teman-teman, sampai kapan kita akan mencapai life goals-nya gitu. Itu saya pastikan sulit gitu untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan oleh teman-teman. Segimanapun strateginya, sebagus apapun planningnya, kalau teman-teman tidak mempunyai komitmen terhadap tujuan, itu akan sulit tercapai. Dan salah satu komitmen yang harus dibangun oleh seorang calon wirausahawan atau seorang mahasiswa, yang pertama kali harus diterapkan itu komitmen terhadap diri sendiri dulu, teman-teman. Sebelum teman-teman komitmen terhadap atasan, terhadap orang lain, terhadap yang lain, komitmen dulu terhadap diri sendiri. Karena itu adalah jenis komitmen yang paling sulit ya teman-teman. Kita mungkin bisa mengelabui orang lain di luar sana dengan komitmen kita, dengan kata-kata kita, tapi belum tentu diri kita sendiri kita bisa kelabui gitu. Jadi jangan ngomongin diri sendiri, coba mulai dari sekarang berkomitmen terhadap diri sendiri. Bagaimana saya harus lulus dalam waktu bisa mungkin 3,5 tahun, saya sudah harus bisa jadi sarjana misal. Komitmen tiap hari saya harus bisa menyelesaikan materi ini, harus bisa
memahami materi-materi ini, saya harus bisa lebih cepat satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman saya yang lainnya. Itu yang namanya komitmen dari level terendah, misalkan diri kita sebagai mahasiswa, teman-teman. Kurang lebih untuk materi mindset seperti itu. Kang Satria boleh bisa lanjut ke next slide. Nah, studi kasusnya mungkin tadi sudah kita paparkan juga ya. Saya tadi ambil contoh Kang Satria. Mohon berkenan ya Kang Satria. Saya ambil sampel dari Kang Satria. Jadi jangan dulu ngambil hal-hal yang maksudnya sifatnya masih jauh lah gitu ya. Karena saya yakin teman-teman di sini lingkupnya masih kuliah, masih berorganisasi, masih katakanlah ya kasarnya menjadi beban orang tua gitu. Nah, ingat beban orang tua itu tuh kata-kata yang selalu bikin saya tuh mikir gitu. Ketika saya waktu masih berkuliah, ini saya kuliah kurang lebih 4 tahun di swasta lagi, bayar tiap bulan gitu. Itu akan sangat membebankan orang tua kalau pada waktu itu saya tidak mau berkembang atau tidak mempunyai inovasi gitu, tidak mempunyai alternatif lain gitu. Teman-teman, saya mulai kuliah itu 2018 di Unpad. Kemudian saya keluar dulu karena satu dan lain hal. Kemudian lanjut lagi kuliah di Widya Tama 2019. Ulang lagi dari semester 1. Kemudian dari 2019 ke 2020 ada yang namanya COVID, teman-teman. Ada yang namanya pandemi COVID. Saya kan saya punya sampelnya sampai hari ini. Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa di zaman itu ya teman-teman, di zaman COVID, di zaman pandemi, itu tidak sebebas dan tidak terfasilitasi seperti teman-teman semua sekarang. Yang namanya mau magang susah, jangan kan magang sih kayak apa namanya kayak mau kuliah aja kita harus Zoom, kita harus kuliah online gitu ya. Itu 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 jadi hambatan tentunya gitu. Itu jadi hambatan terutama buat kita semua yang kuliahnya di swasta ya teman-teman. Mohon maaf kita eh, ada kewajiban yang harus dibayar tiap bulan gitu. Minimnya beasiswa, minimnya bantuan dari yayasan atau dari pihak kampus gitu. Nah, pada waktu itu saya berpikir ini udah mah kita ketahan di rumah, nggak bisa usaha, nggak bisa kerja. Saya juga punya kewajiban bulanan yang udah jadi fixed cost selama 4 tahun gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan gitu? Karena saya melihat kita waktu itu banyak sekali keterbatasan gitu. Namun, alhamdulillah dari situ saya dibukakan jalan teman-teman, diberikan kesempatan untuk bisa memulai usaha saya yang pertama kali itu, namanya Indekos Catering teman-teman. Jadi saya waktu itu buka layanan pesan antar makanan, terutama buat mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, isoman, yang terkena pandemi COVID. Itu saya jalankan dari rumah ke rumah. Kenapa namanya Indekos Catering? Karena saya mulainya dari kos-kosan, teman-teman. Nah, saya yakin di sini semua mahasiswanya kebanyakan ngekos ya. Itu teman-teman, kalau teman-teman jago masak, itu jadi peluang juga. Jangan kalau ada teman-teman kalian yang datang ke kosan terus ikut makan tuh, ya maksudnya itu itu privilege gitu. Itu ada potensi buat teman-teman jadi peluang usaha di situ kalau teman-teman punya keterampilan untuk memasak misalnya gitu. Nah, dari situ saya mencoba mempelajari apa yang saya pelajari ketika berkuliah online di kampus gitu ya. Dan juga saya terapkan ke usaha saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang usaha tersebut masih sustain. Alhamdulillah usaha saya di Indokos Catering ini sekarang juga bermitra dengan Badan Gizi Nasional, khususnya di Kabupaten Sumedang. Kita menjadi partner untuk program makan siang bergizi dari programnya Pak Presiden gitu ya. Jadi mungkin contoh studi kasus seperti itu ya teman-teman. Dengan melihat peluang, dengan melihat hambatan ini bukan menjadi sebuah lampu merah buat kita gitu ya. Tapi itu menjadi apa ya seperti sinyal. Nih, kamu coba deh mikir lagi gitu. Coba lihat lagi di sekitar apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang bisa dilakukan dari hal-hal yang ada di sekitar kita.
Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk sedikitnya. Bisa lanjut lagi kan? Boleh dilanjutkan? Ya teman-teman sekali lagi mungkin untuk sesi tanya jawab yang dari kolom chat kita akan maksimalkan nanti di akhir sesi ya Kang Satria. Iya betul Kak. Oke, baik Kang. Nah, kemudian untuk perencanaan keuangan, saya tidak mau dulu kompleks banget ya soal perencanaan keuangan karena jujur yang namanya perencanaan keuangan atau financial planning itu sangat kompleks teman-teman. Em, Banyak sekali aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan gitu. Dan ini saya rasa sebetulnya tiga keyword ini mindset, perencanaan keuangan, kemudian juga inovasi ini tidak cukup berapa ya 3 jam gitu, tidak cukup 1 atau 2 SKS teman-teman. Saya juga mempelajari ini di kampus dulu mungkin ada 3 semester gitu ya dengan matkul yang berbeda-beda. Nah tapi secara garis besar teman-teman, salah satu aspek yang harus diperhatikan dari seorang entrepreneur atau seorang individu atau mahasiswa gitu ya adalah aspek keuangan. Kenapa? Karena keuangan itu menjadi fondasi penting dari sebuah wirausaha, dari sebuah usaha, maksudnya dari sebuah individu atau sebuah lembaga gitu. Tanpa keuangan ini, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, ini bisa mengalami kesulitan, bahkan bisa korup atau bisa bangkrut gitu ya. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai baik sebagai wirausahawan, sebagai mahasiswa harus punya financial goals-nya itu apa gitu. Tujuan keuangan itu dari teman-teman itu apa gitu. Lalu mulailah memisahkan gitu ya, mana nih keuangan pribadi, mana keuangan usaha gitu ya. Saya yakin teman-teman, jangankan yang levelnya masih mahasiswa seperti teman-teman, karena klien-klien saya juga, target market saya juga UMKM gitu ya, yang udah profesional katakanlah, yang udah umurnya 30 tahun ke atas masih mengalami hal yang sama. Ini tuh masih menjadi fenomena atau problem yang sama dari setiap jenjang kehidupan ya teman-teman. Yang namanya pemisahan keuangan pribadi dan keuangan bisnis masih disatuin gitu. Nah, itu kita akan tuntas di sesi berikutnya ya teman-teman. Kemudian juga harus mulai bisa mengelola arus kas atau cash flow management, juga mengusulkan anggaran, melakukan juga manajemen hutang dan modal, investasi dan diversifikasi dari pendapatan, kemudian taat pajak ya tentunya teman-teman, lalu melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap planning, financial planning yang sudah teman-teman lakukan. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas mengenai tujuan keuangan. Misalkan teman-teman punya tujuan keuangannya pengen di semester depan teman-teman punya gadget untuk menunjang kebutuhan kuliah, atau konteksnya berusaha teman-teman pengen punya gadget atau pengen punya katakanlah seperti kamera untuk mendukung usaha teman-teman. Nah, saya yakin dari semua usaha yang sudah dilakukan teman-teman di sini secara fundingnya, secara keuangannya mungkin masih terbatas ya teman-teman. Tapi bukan hal yang mustahil bila teman-teman sudah menetapkan tujuan keuangan. Misal, teman-teman tahun depan pengen beli kamera untuk menunjang kuliah dan juga kebutuhan usahanya. Nah, teman-teman coba mulai mencari informasi harga kamera dengan tipe ini tuh berapa sih harga pasarannya. Kemudian juga dihitung nih kalau saya nyisihin pendapatan saya atau uang jajan saya setiap bulannya atau setiap harinya sekian rupiah, kira-kira dalam waktu berapa lama sih saya akan mencapai nominal tersebut untuk beli HP gitu atau beli kamera tadi gitu. Nah, itu yang namanya financial planning teman-teman untuk hal-hal kecil seperti itu gitu. Kemudian juga
kembali lagi ya, mindsetnya yang konsistensi tadi, jangan sampai ketika kita udah bikin financial planningnya, udah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi karena apa namanya, melihat sesuatu yang bikin kita jadi apa, gelap mata gitu, melihat sesuatu yang kita pengen beli ini gitu. Kita lupa terhadap financial planning tadi yang sudah kita tetapkan. Jadi kembali dulu harus juga bisa menentukan mana yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Mana yang kira-kira ini tuh harus kita prioritaskan. Jadi bikin skala prioritas itu juga perlu jika teman-teman akan menetapkan financial planning. Kemudian untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis, itu juga hal yang sangat masih sulit untuk dilakukan kebanyakan oleh sebagian banyak orang. Tapi saran dari saya teman-teman, bukan saya promosi dari aplikasi atau aplikasi lain gitu ya. Sekarang ini banyak lah teman-teman, bahkan dari aplikasi-aplikasi perbankannya, udah ada yang namanya tools-tools atau AI yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan apa, pengelolaan keuangan, pengelolaan arus kas, pengelolaan apa, financial planning gitu. Nah, teman-teman mulai ulik deh yang kayak gitu. Kadang kita gak kerasa kan, kayak kita mau jajan apa nih, misalkan di UPI, saya mau beli ayam bajak yang di samping UPI, cuma 40.000, ini di rekening masih ada lah 50.000, seminggu udah lah saya beli saja. Nah, kemudahan teknologi itu jangan menjadi apa, menjadi pelena buat kita gitu. Kita anggapnya kita mau berhemat, uang kita masukin ke rekening, tahu-taunya tiap ada yang bikin kita ngiler, kita jajan, kita kris lagi. Ya gimana mau nyampe tujuan keuangannya kalau kita masih belum konsisten, masih belum komitmen terhadap tujuan keuangan yang sudah kita garap tadi gitu ya teman-teman. Kemudian juga maksimalkan tadi ya teman-teman, kalau teman-teman di handphone ya, di gadgetnya punya aplikasi perbankan atau aplikasi keuangan, e-wallet dan lain-lainnya yang sudah punya fitur-fitur seperti ini, coba teman-teman klik. Banyak sekali sekarang tuh aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam pengelolaan keuangan ataupun perencanaan keuangan. Saya yakin teman-teman bisa ada adaptif lah untuk hal-hal seperti itu. Kemudian juga menyusun anggaran, menyusun budgeting. Nah, sebisa mungkin hal-hal seperti ini, dari hal-hal seperti beli kuota, uang-uang bensin, atau hal seperti untuk konsumsi diri kita, itu juga harus masuk ke anggaran budgeting teman-teman. Baik itu budgeting dia sebagai mahasiswa atau sebagai entrepreneur. Kenapa demikian? Kenapa apa namanya, dalam pengelolaan keuangan sebagai seorang entrepreneur hal itu dimasukkan? Teman-teman gini, kita sebagai seorang pengusaha misalnya ya, tidak bisa memberikan kuasa penuh karena mentang-mentang ini mau usaha saya, gimana saya juga, gimana suka-suka saya aja gitu, keuangannya mau saya lakukan seperti apa gitu, toh yang nyari uangnya saya sendiri, yang perlu saya sendiri gitu. Tidak bisa seperti itu ya teman-teman harus mulai mendisiplinkan diri, mulai ngasih budgeting nih, budget apa ya, fee saya nih bulan ini karena pendapatan dari usaha saya baru sekian rupiah, makanya alokasinya sekian rupiah dulu deh untuk saya bulanannya gitu. Kita pernah kalau teman-teman punya apa ya, istilahnya tuh gaji gitu atau pendapatan untuk hal-hal yang kita inginkan, tapi lebih disesuaikan juga dengan kalau usaha kita. Kalau usaha kitanya masih skalanya mikro atau masih ultra mikro, tapi kebutuhan kita dan keinginan kitanya luar biasa, ya itu nggak bakal balance, nggak bakal seimbang gitu. Kapan akan mencapai tujuan keuangannya? Jadi menyusun anggaran itu sangat penting, dan juga bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menyusun anggaran untuk pengeluaran diri kita sendiri, pengeluaran untuk usaha-usaha kita, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian juga manajemen hutang dan modal gitu ya teman-teman. Kalau untuk sekarang teman-teman masih belum punya utang, alhamdulillah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nih dikasih modal dari orang tua, kira-kira teman-teman bakal anggap itu sebagai modal atau utang? Kalau dari saya sih, gua mendisiplinkan, anggap bahwa modal yang dikasih oleh orang tua itu
ada suatu hal yang sebisa mungkin kita kembalikan, teman-teman. Kenapa demikian? Supaya kita terpacu untuk bisa meng-grow up dan bisa mengembalikan nominal tersebut, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, teman-teman, ada mungkin sebagian banyak orang tuh beranggapan bahwa hutang itu hal-hal yang buruk. Tapi bagi saya dan mungkin kebanyakan entrepreneur di luar sana, tidak selamanya seperti itu. Selama pengelolaan keuangannya baik, selama pengelolaan utangnya baik, utang itu bisa menjadi pemicu semangat kita, teman-teman, untuk bisa membuat usaha kita tuh makin berkembang. Istilahnya mas, gimana caranya kita tuh bisa nyetor utang gitu teman-teman. Artinya kalau kita punya mindset seperti itu, otomatis setiap hari kita akan terpacu untuk bisa menggerak usaha kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Kemudian juga melakukan investasi dan diversifikasi dari pendapatan. Nah, untuk investasi ini, teman-teman ketika sudah menerapkan budgeting gitu ya, sudah menerapkan manajemen utang, ketika ada sisa dari sisa dana pribadi atau sisa dari bekal orang tua, bisa teman-teman sisihkan uang tersebut gitu untuk misalkan investasi ke hal-hal yang bersifat materi seperti eh, membeli reksadana, membeli saham, membeli emas misalnya teman-teman, atau juga investasi untuk diri sendiri teman-teman. Misalkan teman-teman ikut apa bootcamp, ikut kelas-kelas berbayar, itu kan bisa jadi investasi buat diri kita di masa depan. Itu bisa meningkatkan value diri kita di masa depan juga gitu teman-teman. Jadi investasi itu perlu baik untuk usaha kita, untuk secara materi, ataupun untuk diri kita pribadi. Kemudian juga diversifikasi pendapatan. Ketika usaha teman-teman yang sudah dijalankan sudah cukup berkembang, sudah bisa katakanlah sudah mau semi autopilot gitu ya teman-teman. Gak usah teman-teman yang ngelakuin semua, bisa dilakukan oleh orang lain. Teman-teman ngasih PIC-nya gitu, nunjuk PIC untuk menjalankan usahanya. Teman-teman mulai melakukan diversifikasi pendapatan atau diversifikasi usaha yang lain. Misal, usaha pertama teman-teman di F&B, F&B-nya di bidang makanan ayam goreng misalnya teman-teman. Nah, gimana caranya teman-teman juga ketika sudah sukses berwirausaha sebagai penjual ayam goreng, coba teman-teman diversifikasi atau nambah usaha lain, misalkan dengan bidang lainnya gitu, tapi masih dalam skop yang sama. Misalkan teman-teman jual minumannya, kemudian dari minuman jual dessertnya. Jadi nanti teman-teman akan punya satu siklus gitu, akan punya satu ekosistem di mana eh, bidang-bidang terkait yang ada dalam satu skop itu tuh rupanya punya teman-teman semua gitu. Jadi ketika ada satu usaha teman-teman yang tidak berjalan dengan baik, pasti kebantu dengan usaha yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian taat pajak dan patuh hukum, tentunya ini hal yang mutlak ya teman-teman. Kita sebagai warga negara yang baik dalam berusaha, dalam mencari nafkah, mencari rezeki, tentunya harus taat pajak dan juga taat hukum juga. Kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala gitu ya teman-teman. Kalau untuk belajar sama dimanapun juga sama teman-teman, saya yakin di kampus manapun teman-teman sama siapapun mentornya, ya, coachnya akan sama materinya. Kembali lagi dari hasil materi yang sudah disampaikan, bagaimana caranya teman-teman bisa ngambil value-nya, bisa teman-teman adaptasikan lagi di usaha teman-teman masing-masing. Boleh next kan? Studi kasusnya mungkin kira-kira nih kita diskusi interaktif lagi ya teman-teman. Dari perencanaan keuangan tadi, ada teman-teman yang mau sharing lagi ya kira-kira satu studi case yang mungkin bisa kita bahas di sini bareng-bareng. Kang Fikih lagi nih, selain Kang Fikih, mohon maaf, Ya, Kang Fikih, ada lagi nggak teman-teman yang lain yang mau mencoba menyampaikan? Boleh mau di room chat atau mau di post secara langsung gitu ya teman-teman. Silahkan teman-teman. saya boleh Kak?
menyampaikan lagi. Baik, kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin menyampaikan selain Kang Vicky, boleh Kang Vicky untuk bisa menyampaikan. Untuk perencanaan entrepreneur, menurut saya proses merencanakan dan mempersiapkan diri untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Tentunya ada langkah-langkahnya dalam perencanaan entrepreneur. Yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, analisis pasar. Yang kedua, perencanaan keuangan. Keempat, perencanaan operasional. Kelima, perencanaan pemasaran. Dan perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Yang terakhir, target market. Oke, Kang. Kalau boleh tahu Baik. untuk sekarang Kang Vicky, Mas Vicky ya usahanya atau kesibukannya apa Mas Vicky sekarang? Ya, gimana? Maaf Kak, sebelumnya. Untuk sekarang kesibukan dari Mas Vicky apa nih? Kalau boleh tahu, biar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui nih kesibukan dari Mas Vicky. Maksudnya gimana Kak? Untuk sekarang kesibukannya atau hal yang sedang dilakukannya atau udah punya bisnis kah? Atau gimana kira-kira sekarang? Belum punya Kak. Oh, belum punya. Ya. Baik. Oke. Oke, Kang Vicky, terima kasih atas jawabannya. Ya. Sama-sama. Sangat betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kang Vicky ya. Jadi perencanaan-perencanaan dari berbagai aspek selain ke aspek-aspek keuangan itu sangat perlu untuk dilakukan agar setiap bidang-bidang terkait bisa dimaksimalkan untuk mencapai tujuan usaha yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, cuma mungkin saya coba tadi sudah saya sampaikan sedikit untuk perencanaan keuangan ini mungkin bisa dilakukan gitu ya teman-teman ketika teman-teman sekarang berkuliah di UPI misalkan. Ketika teman-teman mulai berkuliah itu misalkan tahun ini semester 1 jadi mahasiswa baru gitu. Nah, teman-teman kira-kira setelah lulus nanti tuh udah punya rencana keuangan atau belum gitu? Udah punya target keuangan atau belum gitu. Nah, kalau belum, tidak ada salahnya mulai dari sekarang mulai mencoba ya teman-teman yang tadi saya kembali saya sampaikan bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah teman-teman mungkin sudah punya sebelumnya atau mungkin teman-teman juga bisa cari lagi di sana banyak sekali tools atau aplikasi yang bisa membantu untuk kita mencapai perencanaan atau pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, contoh kecil yang mungkin bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mulai dari sekarang merencanakan keuangan, misal di tahun depan teman-teman pengen bisa memiliki tadi yang saya sampaikan gadget baru misalkan atau kamera baru untuk menunjang teman-teman berkuliah atau berusaha, yaitu teman-teman mulai kira-kira resiko teman-teman itu seperti apa kalau bahasa istilah pasar modalnya itu seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis diri sendiri. Kira teman-teman ini tuh kira-kira profil resikonya itu agresif kah, konservatif kah, eh, atau seperti apa gitu ya. Karena kembali lagi kalau misalkan untuk perencanaan keuangan teman-teman harus bisa dianalisis terlebih dahulu gitu. Profil resikonya seperti apa? Apakah teman-teman terbilang orang yang pengen cepat cuan kah, cepat punya arisan kah, selain cepat punya cashback kah dari apa dana-dana yang dihimpun tadi, atau misalkan ya udahlah yang penting kumpul nggak apa-apa misalkan nggak dalam setahun satu kumpul juga pasti ada tahun berikutnya. Nah itu bisa dilakukan melalui tools yang udah berkembang saat ini ya teman-teman. Kemudian juga yang namanya perencanaan keuangan yang namanya tadi sampai investasi itu makin tinggi returnnya, makin tinggi istilahnya tuh cashbacknya ya, keuntungannya akan makin tinggi juga resikonya teman-teman. Jadi
sebisa mungkin kembali lagi tadi profil resikonya teman-teman harus mulai di screening dari sekarang. Nah, dan juga kembali lagi konsistensi tadi, bagaimana untuk mencapai tujuan keuangan tadi, teman-teman harus bisa disiplin terhadap diri sendiri, harus bisa menahan, mengontrol nafsunya gitu ya, mengontrol "Aduh, pengen beli itu, pengen beli ini, dan juga bisa memilah-milih mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Kalau dari hal-hal tersebut teman-teman sudah bisa lakukan, sudah bisa teman-teman disiplinkan, insya Allah semua perencanaan keuangan, serumit apapun itu, bakal bisa tercapai dengan baik. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Boleh lanjutkan? Nah, untuk inovasi bisnis teman-teman, inovasi itu berkaitan dengan eh, bentuk baru dari ide, ide kemudian jadi inovasi, dan juga menjadi sebuah produk atau jasa yang menghasilkan nilai ekonomi. Nah, kalau secara umum, inovasi itu adalah kunci untuk mempertahankan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang atau sustainability dari sebuah bisnis atau usaha. Dan inovasi itu tidak terbatas hanya kayak ngembangin produk baru lagi gitu, tapi juga mencakup aspek-aspek harus dijalankan dalam menjalankan operasional bisnis. Nah, ada beberapa yang harus diterapkan orang pengusaha atau usahawan, yang lainnya inovasi produk, inovasi proses, inovasi model bisnis, dan inovasi pemasaran. Nah, kira-kira teman-teman, kalau dulu kita mau beli apa ya, contohnya, misal kalau dulu kita pengen makan cumi misalkan, cumi bakar atau cumi pedas gitu ya. Kalau kita pengen itu minimal kita harus beli cuminya dulu ke pasar atau ke supermarket. Atau enggak minta orang tua untuk masak ininya. Untuk sekarang kan menjawab menjawab problem problem tersebut udah ada yang namanya inovasi produk, di mana produk cumi tersebut sudah matang, siap saji, siap makan, paling tidak cuma tinggal dipanaskan aja gitu. Nah, itulah yang namanya inovasi produk atau inovasi proses. Kemudian juga inovasi modal bisnis, misal teman-teman. Yang dulu misalkan kita pengen usaha, pengen punya bisnis restoran tuh butuh modal yang cukup besar karena banyak sekali aspek-aspek yang harus dipersiapkan, banyak sekali aspek-aspek yang harus dikumpulkan. Memang tuh ada model bisnis yang namanya crowdfunding gitu ya. Jadi udunan pasar apa istilah sederhananya tuh. Jadi crowdfunding itu kita menghimpun dana dari berbagai orang gitu ya, dari sekumpulan orang yang mempunyai minat yang sama terhadap si prospek bisnis yang ditawarkan. Itu salah satu bentuk inovasi modal bisnis di era sekarang. Kemudian inovasi pemasaran. Banyak sekali inovasi pemasaran zaman sekarang. Ada yang namanya dropshipper, ada yang namanya reseller. Baru-baru ini affiliate produk. Itu yang namanya inovasi pemasaran. Teman-teman mau jadi seorang wirausaha, gak harus punya produk juga bisa, teman-teman. Gak usah kayak teman-teman harus bikin, kalau mungkin dulu ya, teman-teman atau mungkin sekarang teman-teman berpikir yang namanya jadi seorang wirausahawan itu harus bisa gimana caranya bikin HP ini tuh dari benar-benar case-nya, dari benar-benar layarnya, dari benar-benar apa rangkanya, baterainya dan lain-lain. Itu enggak, teman-teman. Tidak selamanya kita bangun bisnis itu segala sesuatunya harus kita bikin dari nol, teman-teman ya. Kalau kita bisa melihat peluang di luar sana dan bisa menggabungkan semua potensi di luar sana menjadi sebuah ide bisnis yang baru, model bisnis yang baru, itu yang harus teman-teman miliki sekarang gitu. Bagi saya teman-teman ya. Sekarang itu udah gak zaman teman-teman kayak harus lagi apa namanya tugas-tugas wirausahawan itu kayak bikin kue dari nol, harus tes masak dan lain-lain. Memang tidak ada salahnya. Tapi prosesnya lama teman-teman, rumit dan belum tentu bisa kita lakukan. Contoh kita pengen bikin apa namanya bisnis F&B misalkan, kita pengen bikin bisnis kue gitu. Kalau
Kalau kita udah punya ide bikin bisnis kue, terus yang eksekusinya dari kita lagi, bikin kuenya sama kita, saya rasa 2 tahun 3 tahun juga masih kurang waktunya teman-teman. Karena banyak sekali proses yang harus dilewati, trial and error-nya, eksperimen dan lain-lainnya gitu. Saya kasih clue teman-teman, di UPI itu banyak jurusannya. Ada jurusan tata boga, tahu saya teman-teman, koreksi kalau salah. Ada jurusan bisnis, ada jurusan lain gitu, pemasaran, mungkin yang berkaitan dengan pemasaran, dengan broadcasting, dengan pariwisata. Nah, teman-teman, saya harap setelah acara sore ini mulai terpikirkan gitu, peluang-peluang apa saja yang teman-teman bisa maksimalkan. Misal teman-teman eh, sekarang saya pengen bikin bisnis kue, misalkan teman-teman. Nah, tidak serta merta teman-teman harus mulai dari nol ya. Coba teman-teman cari relasi di kampus teman-teman yang jago bikin kue, atau mahasiswa yang jurusannya tata boga, atau yang berkaitan dengan itu siapa sih yang patisserie gitu misalkan. Kemudian kalau udah dapat nih yang menjalankan pengelolaannya, kira-kira saya harus cari di mana? Oh, mungkin jurusan bisnis atau jurusan manajemen saya cari. Jadi teman-teman, setelah teman-teman himpun orang-orang yang ahli di bidangnya, kemudian teman-teman paparkan ide atau inovasi yang teman-teman punya, dan teman-teman running bisnis, itulah model bisnis yang terbarukan yang menurut saya harus teman-teman kuasai saat ini. Jangan segala sesuatu itu mulai dari nol gitu teman-teman, karena kembali lagi waktunya akan sangat banyak, dan banyak sekali hambatan-hambatan yang menurut saya lebih rumit gitu dibandingkan model bisnis sekarang ini gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ini juga bisa jadi studi case ya teman-teman, untuk inovasi bisnis yang bisa teman-teman lakukan dari level teman-teman sebagai mahasiswa sekarang. Em, Teman-teman melihat kembali potensi ataupun peluang yang ada di lingkungan teman-teman semua. Kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang bisa dihimpun, apa yang bisa di mix and match lagi gitu. Kemudian teman-teman bikin idenya, bikin modelnya. Setelah teman-teman ketemu modelnya, baru teman-teman eksekusi. Kurang lebih seperti itu untuk inovasi bisnis. Boleh lanjut Kang untuk materinya? Saya katanya. Nah, untuk studi kasusnya tadi sudah disampaikan juga ya oleh saya gitu ya. Kemudian kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, kita sampai di kesimpulan ya teman-teman. Saya ingin men-challenge buat teman-teman, kira-kira ada yang bisa ngasih conclusion nggak dari apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan sore ini. Silakan untuk raise hand. Saya, Oke, Kang Vicky, silakan. saya akan memberikan kesimpulan topik pembicaraan yang telah disampaikan. Silakan. Jadi begini, entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan dan menciptakan, mengembangkan dan mengelola bisnis atau usaha. Mereka memiliki visi, kemampuan, dan keberanian untuk mengambil risiko dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Oke, ada lagi Kang? Entrepreneur memiliki karakteristik dan mempunyai jenis-jenis entrepreneur serta langkah-langkah menjadi seorang entrepreneur. Oke, Serta manfaat menjadi seorang entrepreneur. baik.
Oke, terima kasih Kang Vicky atas pendapatnya. Jadi betul yang disampaikan Kang Vicky gitu ya. Kira-kira dari teman-teman satu lagi deh, saya minta satu orang untuk bisa menyampaikan konklusinya. Boleh Kang Ahmad untuk menyampaikan penutupnya, kesimpulannya. Baik, kesimpulan saya Kak, ya agar Silakan. menyelesaikan ya bagi seorang pengusaha bisa mengembangkan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan dan inovasi. Karena kan berbagai aspek ini seperti identifikasi peluang, pengambilan risiko, serta perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk membangun usaha yang sukses. Itu kan agar spesifik bagi seorang pengusaha. Karena akan berani menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan yang dapat berdampak besar pada bisnis. Terima kasih Kak, itu saja. Baik, terima kasih untuk Kang Ahmad dan Kang Vicky. Semua jawabannya sangat luar biasa, inspiratif. Berarti dari tadi betul-betul menyimak dan memahami materi yang sudah kita sampaikan dan sudah kita sharing di sesi kali ini gitu ya. Jadi betul sekali teman-teman, jadi seorang entrepreneurship itu bukan hanya tadi di awal sudah disampaikan juga, bukan hanya sebatas kita mencari keuntungan saja, tapi bagaimana cara kita untuk bisa berdampak, terutama bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga bisa memaksimalkan segala potensi atau peluang yang ada di sekitar kita. Jadi saya harap kembali lagi setelah mengikuti kelas sesi kali ini, teman-teman semua bisa mulai terbuka lah gitu, tercerahkan gitu. Di sekitar kita nih peluang-peluang apa saja sih, atau apa yang sudah kita miliki dari diri kita ini, apa sih yang kita bisa maksimalkan, apa yang kita bisa perbuat bagi orang banyak gitu teman-teman. Nah, saya yang ingin garis bawahi itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Boleh untuk Kang Satria bisa next slide ini. Apakah sudah bisa nih next? Oke, baik. Mungkin kita, mungkin sebelumnya saya kembalikan dulu ke Kang Satria terlebih dahulu untuk sesi Q&A-nya. Baik, kita buka sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Mohon mohon maaf ya kepada teman-teman semua, namun mungkin pertanyaannya akan saya pilih ya dari kolom chat. Memang karena eh, karena waktu juga ya, mohon maaf ya kepada semua. Mungkin dari saya itu pertanyaan dari Ahmad Latif. Eh, Boleh saya bacakan ya pertanyaannya. Banyak pengusaha muda yang mengalami kegagalan karena kurang memahami cara mengelola keuangan bisnis. Seberapa penting Nah, jadi pertanyaannya, seberapa penting mindset keuangan dalam perjalanan seorang pengusaha? Dan juga apa kebiasaan keuangan yang harus dimiliki oleh Gen Z yang agar bisnisnya bisa berkembang dengan sehat? Mungkin seperti itu. Oke, Kang. Ini langsung saya jawab satu persatu aja atau diselesaikan dulu untuk pertanyaan selanjutnya? Supaya Saya lebih boleh kontekstual, bertanya? saya langsung jawab aja ya, satu persatu ya. Ya, Kak. Oke, baik Kang Ahmad. Tadi juga sudah saya sampaikan gitu ya, ketika membahas perencanaan keuangan, banyak pengusaha muda atau katakanlah kita sebagai Gen Z lah gitu ya, karena saya yakin mostly di sini Gen Z juga. Nah, kita tuh kadang itu FOMO gitu ya, atau konsumtif gitu. Apa sih namanya? Kadang aja juga kayak panic buying gitu, kayak melihat sesuatu tuh kayak, duh, jangan sampai saya kehabisan, jangan sampai saya tuh kelewatan beli ini beli itu gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya teman-teman. Sebagai Gen Z saya yakin dari semua teman-teman di sini tuh harus akan validasi. Saya yakin setuju atau tidak setuju, tapi itu namun betul faktanya. Nah, kadang untuk bisa memvalidasi diri itu, kita tuh kadang lupa gitu. Pengorbanannya tuh apa saja.
Salah satunya mungkin yang diperbantu keuangan dan juga perencanaan keuangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, maka dari itu saya tekankan kembali sebagai Gen Z atau sebagai pengusaha muda gitu ya teman-teman, mulai disiplin terhadap keuangannya terutama gitu ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu. Jangan sampai menyesal 10 tahun atau 20 tahun kemudian dari sekarang. Kenapa sih dulu saya nggak disiplin terhadap keuangan saya? Kenapa sih saya nggak mulai menabung dari dulu, nggak mulai tetap dari dulu gitu. Karena kembali lagi, kalau kita masih tetap konsumtif, masih haus akan validasi, masih kayak foya-foya untuk sana sini, itu akan sulit gitu teman-teman untuk mencapai financial goals-nya gitu atau apa gagal katakanlah mengelola keuangan bisnisnya.